Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh ada di rumah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir. Ada? Boleh angkat tangannya yang baru pertama kali, selamat datang ya Pak ya. Tuhan berkati. Bapak dari Surabaya atau dari luar Surabaya? Oh dari Amerika, wah dosen ini Pak ya. Ya. Saya lagi mikir-mikir dosennya yang mana mau saya temui. Aduh Pak ya, selamat datang. Kita ada kelas konseling sudah ya, yang bekerja sama dengan LK3 dan Bapak Benjamin ya namanya ya. Dari mana Pak asalnya? Oh asal Semarang ya, tapi sudah tinggal di Amerika. Terima kasih Pak untuk hak istimewa anak-anak boleh, siswa-siswi boleh diajar oleh Bapak. Saya juga ingin menyapa semua yang pemirsa yang melihat melalui live streaming dimanapun Anda berada. Biar hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sering mendengar ya, tidak kaya, tidak miskin, bukan saja orang-orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan sering mengalami stres, berat, depresi ya. Bahkan tidak jarang kita heran, aduh kurangnya orang itu apa ya? Uang punya, ya, keluarga juga kayaknya kok happy ya, punya juga jabatan, kok depresi, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, sudah tekanan-tekanan hidup yang melanda, sudah kita sering tidak mengerti apa yang ada di dalam. Mungkin saja beban di dalam hidup rumah tangga ya yang tidak selesai, atau beban rumah tangga anak-anaknya, atau masalah ekonomi. Hari-hari ini sudah kata banyak orang, perekonomian Indonesia lagi lesu ya. Aduh banyak sekali mungkin hutang-hutang yang belum terbayar atau piutang-piutang yang tidak tertagihkan. Belum lagi sudah sakit penyakit yang silih berganti ya. Kita bisa lihat penyakit yang rasanya dulu gak pernah kita dengar bermunculan. Gampang sekali rasanya. Hari-hari ini orang menderita sakit gak berapa lama sudah meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah segala keramaian, di tengah segala gegap gempita, kita juga lihat banyak orang yang kesepian ya, banyak orang yang kosong hidupnya. Sabtu yang kemarin ini, Saudara Happy Family School melakukan open house, dibuka dengan seminar parenting, yaitu berbicara mengenai gadget. Ini membuat keluarga ini semakin menyatu, mendekat atau menjauh gitu ya. Saudara-saudara sekalian, dan bagus sekali paparan dari Bapak Pendeta Wahyu Pramudia. Sayang banyak yang gak hadir ya, ada sekitar 200 orang. Saudara-saudara sekalian, dan saya juga diberkati. Karena kita sedang mau tidak mau menghadapi satu keadaan yang terus berubah ya. Dulu sudah kita kalau mau dengar lagu harus beli CD. Sekarang toko CD yang besar pun tutup, betul gak sudah ya? Orang tinggal lihat di YouTube. Televisi dulu sudah orang mau gede-gede ya, tambah gede. Sekarang saudara katanya televisi pun kurang laku ya. Orang seneng lihat YouTube, wah ya. Bukan cuma saudara anak-anak kita, para orang tua. Itu sebabnya sudah ini masa di mana kemajuan yang luar biasa. Di tengah segala perubahan yang begitu cepat, ada begitu banyak orang yang mengalami kekosongan hidup. Bersyukur saudara, di tengah tekanan yang begitu hebat, kita memiliki satu pengharapan. Amin. Ya, tema di dalam bulan September ini, setiap bulan Gereja Happy Family Center memiliki sub-theme, subtema untuk mengarahkan khotbah-khotbah supaya saudara bisa terarah. Dan subtema di bulan September adalah The New Hope. Satu pengharapan yang baru. Hari ini saya ingin mengangkat ada 2 orang di dalam Alkitab. Tinggal di daerah yang hampir sama dengan status sosial yang sangat berbeda. Tetapi dua-duanya memiliki satu tekanan hidup. Saudara-saudara sekalian, saya mengambil satu tema khotbah saya pada hari ini, Christ in the hectic world. Kristus
Di tengah-tengah dunia yang begitu hektik, hingar-bingar. Orang saudara sekalian, semakin hari kita bisa melihat semakin egois, semakin individualis, semakin mementingkan diri sendiri. Kita tidak perlu heran karena Alkitab sudah memberitahu masa akhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Anak-anak tidak menghormati orang tua, tidak peduli agama katanya ya. Bersyukur masih ada banyak anak muda yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari kita melihat saudara sekalian, dua orang itu dicatat di dalam Injil Lukas pasal 18 dan 19. Yang pertama mari kita melihat bagaimana di tengah keramaian hidup pasti ada penderitaan. Saudara kalau lihat orangnya kayaknya apalagi di negara yang orangnya banyak sekali jumlahnya. Wah kayaknya ramai padat banget. Mungkin kita berpikir kayaknya gak ada masalah ya. Orang kayaknya happy, belanja, makan, ketawa, ketiwi gitu ya. Belum tentu sudah. Di tengah keramaian, di tengah banyak orang. Bahkan di tengah gereja. Pastilah ada yang sedang menderita, pastilah ada tekanan-tekanan. Nah mari kita melihat saudara, orang yang pertama yang saya akan angkat bernama Bartimeus. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Wah ya, saudara ini buta sudah dari lahir. Zaman dulu orang kalau buta ya susah bekerja ya. Dan mungkin sekali orang tuanya, keluarganya juga udah keberatan sehingga bisa saja. Bartimeus ini sudah dikatakan miskin, pengemis. Mungkin saudara udah ditinggalkan dan dibuang atau mungkin orang tuanya sudah meninggal. Alkitab tidak mencatat. Tetapi menarik sekali saudara ketika saya memeriksa arti nama Bartimeus. Kata bar, saudara kalau kita baca dalam Alkitab memiliki pengertian anak ya kayak bin. Jadi Bartimeus adalah putra Timeus. Arti Timeus disempurnakan. Saudara mungkin sekali ini cuma bayangan saya ya. Pada waktu papanya Timotius ini melihat saudara istrinya melahirkan. Wah dia melihat saudara kok anaknya buta ya. Wah ini satu hal yang pasti tidak diharapkan oleh siapapun. Berapa banyak seringkali yang kita harapkan tidak sama dengan kenyataan. Saudara kalau punya anak pasti mau yang sehat, yang pinter, ya, yang cerdas. Waduh pokoknya yang semuanya. Tetapi bayangkan ketika Bartimeus dilahirkan buta. Saudara-saudara sekalian papanya memberi nama putra Timeus. Disempurnakan. Mungkin dia ada satu pengharapan entah bagaimana caranya. Timeus ini, Bartimeus ini boleh disempurnakan hidupnya. Bapak Ibu saudara kita bisa melihat inilah penderitaan. Yang orang tidak bisa pilih dari lahir. Pernah Yesus dibawa sudah oleh murid-muridnya orang yang buta dari lahir. Langsung, ini dosa siapa ini? Sampai kayak begini dosa orang tua atau dosa siapa? Yesus berkata bukan dosa siapa-siapa. Tetapi nama Tuhan akan dipermuliakan. Hari ini jika ada di antara Bapak Ibu Saudara mungkin dari lahir memiliki ada sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh saudara. Ya, mungkin ada yang buta, tuli, bisu, itu yang kelihatan. Kalau tidak kelihatan mungkin dari lahir jantungnya bocor, mungkin ada yang cacat bagian mananya. Bapak Ibu saudara salah siapa? Bukan salah siapa-siapa. Ada orang-orang sudah sekalian menderita dari sejak lahir. Apakah karena Tuhan tidak adil? Tidak. Dosa sudah membuka pintu penderitaan. Tidak pandang bulu, siapa saja bisa alami itu. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang kedua yang saya akan angkat dengan status sosial yang sangat berbeda. Namanya adalah Sakius. Coba kita melihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 2. Waktu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ
ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Wah ya, jadi saudara, apakah orang kaya pasti happy, pasti bahagia? Saya kira belum tentu ya. Sakius, saudara, dikatakan kaya, tapi dia kepala pemungut cukai. Arti nama Sakius saya memeriksa juga, artinya murni, saleh. Bagus ya artinya ya. Coba saya ingin tanya, di sini ada yang namanya Sakius? Coba angkat tangan. Enggak ada ya, kurang laku nama ini ya. Mungkin saudara takut diidentifikasikan. Jangan kasih nama Sakius loh, nanti pendek orangnya. Wah ya, karena Sakius identik dengan orang pendek. Mungkin juga ada yang gak mau kasih nama Sakius karena apa? Waduh, dia pemungut cukai, jahat, gak banyak temennya. Wah, tapi ada anak-anak namanya Zek. Wah ya, mungkin dari kepanjangan Sakius loh ya. Asal jangan dipanjangin aja. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat bahwa nama Sakius yang begitu bagus, murni dan saleh, kok enggak seindah kenyataannya ya. Dia kepala pemungut cukai. Ya, kayanya, ya, maksudnya kekayaannya itu bukan dari sesuatu yang bisa secara umum dihargai. Sakius, kepala pemungut cukai. Saudara sekalian, pasti hidupnya kesepian, tetangganya nggak ada yang mau sapa dia. Karena buat orang Yahudi, kepala pemungut cukai ini dianggap sebagai traitor, sebagai pengkhianat, ya, yang mau kerja kepada penjajah, yaitu pemerintah Romawi, ambil pajak yang tinggi, ya pasti ini juga dapat komisinya besar. Jadi nggak disukai. Saudara sekalian, bisa dibayangkan Sakius, seorang yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Dua orang sama-sama tinggal, satu waktu Yesus mau masuk Yeriko, satu ada di Yeriko. Dua-duanya mengalami ada tekanan hidup. Satu lahir dari lahir buta, nggak ada harapan, miskin sehingga dia harus ngemis. Satu sekalian dengan segala upaya dia mengejar kekayaan walaupun dia harus membayar dengan harga yang mahal. Nggak punya teman. Semua bangsa Yahudi membenci dia, mengolok-olok, sangat sinis kepada Sakius. Bapak Ibu, apakah ada di tempat ini orang-orang yang sedang tertekan di dalam hidup? Saudara, dari luar kelihatannya nggak ada masalah, tapi mungkin malam sudah nggak bisa tidur. Saudara menangis, memikirkan tekanan hidup yang saudara alami. Apakah dalam keluarga, masalah pasangan hidup, anak-anak yang rasanya menyakitkan hati, atau keuangan. Kok tiba-tiba begini, saya berharap saya bisa untung besar di atas kertas. Waduh, untung ini berapa bulan juga udah balik nih modal, tinggal ngirik. Waduh, kok kenyataannya begini ya, habis semua ini. Ya. Atau itu sedang menimpa kesehatan saudara, tiba-tiba saja. Ya. Saudara dengar ultimatum yang sudah enggak harapkan. Jemaat saya punya teman baik. Saudara happy ya, seperti biasanya orang kalau anaknya udah besar-besar, temennya ngumpul lagi, reuni SMA. Waduh saudara, mau check up biasa dengan keluarga. Keluarga ya beradalah, pergi ke luar negeri check up. Ternyata hasilnya, wah ini kanker usus ini, udah stadium 3. Udah gak boleh pulang saudara, langsung di treatment di sana, beberapa saat di kemo, pulang, waduh berangkat seger pulang seperti orang dijatuhi hukuman mati. Sudah langsung drop. Bapak Ibu Saudara, kita gak pernah bisa menduga, menyangka masalah itu kalau datang gak pernah selamat pagi, shalom, kulon nuwun, tiba-tiba. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan 1 Korintus 10 ayat 12, hati-hatilah. Jangan merasa kita sombong teguh berdiri, wah kasihan ya dia ada masalah, wah pasti ada dosa ini, ada yang kurang ini. Belum tentu. Saudara. Itu sebabnya hari ini kita melihat, saya mengambil dua tokoh ini untuk memperlihatkan kepada kita saudara, bukan masalah soal uang. Tetapi saudara, masalah apa saja bisa dialami menekan kehidupan seseorang. Tetapi sudah di bagian yang kedua, kita melihat bagaimana di tengah tekanan hidup pasti ada pengharapan baru. Amin.
Pasti. Nah kita akan belajar saudara dari dua orang yang punya tekanan, punya masalah yang sepertinya tidak bisa diubah dengan cara mereka sendiri. Tetapi bagaimana kehidupan mereka berakhir dengan happy ending. Bagaimana mereka berjumpa dengan Yesus, bagaimana mereka memiliki sikap yang sangat positif, itu kita mau belajar. Coba kita lihat yang pertama, saudara, Bartimeus. Saudara-saudara sekalian, di dalam Markus pasal 10 ayat 46. Tercatat, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Ya, jadi Christ in the hectic world. Yesus diikuti begitu banyak orang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah seorang guru, seorang pengajar pada saat itu ya. Wah, diikuti kemana saja, berbondong-bondong. Bayangkan kalau dia seorang penginjil, hamba Tuhan, banyak saudara pengagumnya. Mungkin dia gak pedulilah sama pengemis. Betul? Saudara tahu ada tukang bakso di depan, namanya tahu? Tukang parkir sudah pernah tanya namanya? Ya? Wah Bu, emangnya gue pikirin, apalagi pengemis. Ngapain saya harus tahu namanya? Tapi istimewa sekali loh. Markus 10 ayat 46 mencatat bahwa pengemis ini namanya siapa? Bartimeus. Saya mencoba saudara membayangkan seorang pengemis yang buta, miskin, duduk di pinggir jalan meminta-minta. Mungkin setiap hari dia berpikir sudah nasibku memang begini, Tuhan tidak adil kok. Bisa aja. Tapi saya yakin saudara, pengemis yang satu ini, orang yang buta yang satu ini berbeda. Walaupun dia buta, saudara-saudara sekalian, tapi dia tidak bisu kan? Walaupun dia buta, dia tidak tuli. Saudara-saudara sekalian, saya melihat Bartimeus adalah seorang yang memiliki sikap yang ramah dan baik. Ya, sampai orang-orang di sekitarnya mengenal, tahu, oh ini pengemis ini, butanya memang duduk situ. Bartimeus. Menurut saya, bukan karena orang tanya, kamu namanya siapa sih? Bukan. Tapi saya yakin sikap keramah tamahan ada di dalam diri Bartimeus. Mungkin walaupun dia pengemis, walaupun dia buta, mungkin dia ngajak ngobrol orang-orang yang lewat. Saking cerewetnya, ramahnya orang ini. Sampai orang tahu, kamu namanya siapa sih? Bartimeus. Alkitab mencatat itu namanya Bartimeus. Saudara, keramah tamahan adalah satu awal dari kehidupan yang bisa membawa saudara kepada satu pertolongan dan keselamatan. Saudara percaya itu? Percaya? Ya. Gara-gara ramah, waduh dia dapat job loh. Gara-gara ramah, orang kenal, itu pernah tolong saya. Tolong pak, siapa? Enggak tahu, waktu itu orang itu ketemu itu di pasar Atom. Dia ngoceh terus sampai akhirnya kenalan. Loh, pas waktu itu lagi kecelakaan, tolong. Kenal tak? Enggak, itu ketemu di pasar Atom tadi itu. Bisa tidak sudah? Keramahan, keramah tamahan. Itu luar biasa, gratis loh saudara ramah tamah itu. Gak perlu bayar. Amin. Saya membaca kisah nyata sudah. Bagaimana seorang wanita yang bekerja di sebuah pabrik pendistribusian daging. Ya. Saat jam kerjanya sudah selesai, dia pergi ke ruang penyimpanan daging untuk memeriksa sesuatu. Tetapi dia kurang hati-hati saudara sore itu. Pintunya tertutup. Dan pintu yang tertutup dari dalam ini gak bisa dia buka. Saudara harus dari luar. Bayangkan, itu adalah satu ruangan yang besar. Seperti freezer ya. Dingin sekali. Dia menjerit, berteriak, putus asa sambil memukul-mukul pintu.
namun tangisannya tidak terdengar oleh siapapun. Pabrik sudah mulai sepi, orang sudah pada pekerja, sudah pada pulang. Dia berada di tempat itu sudah 5 jam. Hampir mati saudara, udah gak kuat. Tiba-tiba dia mendengar pintu ada dibuka. Waduh, dia kaget sekali. Dia berjumpa dengan siapa saudara yang buka pintu? Security. Waduh, dia senang sekali. Dan dia berkata, gimana kamu bisa menemukan saya? Apa jawab security setelah perempuan ini saudara diberi pertolongan pertama? Saudara, security ini bercerita, sudah lebih dari 35 tahun saya bekerja di pabrik ini. Setiap hari saya melihat ratusan karyawan keluar masuk. Nggak ada yang peduli sama saya security, nggak ada. Nggak ada yang menyapa saya. Selamat pagi Pak, halo apa kabar? Nggak ada, kecuali Anda. Tiap pagi pasti Anda berkata, halo apa kabar? Selamat pagi. Setiap kali pulang, ya kayak orang absen ya. Selamat malam Pak, sampai besok ya. Nah, pintu keluarnya hanya satu. Malam ini saya kok nggak dengar suara itu, selamat malam Pak, sampai ketemu, kok nggak dengar? Kemana ini? Dari ratusan karyawan. Saudara yang menyapa dengan ramah hanya kamu. Jadi saya kehilangan suara itu, saya kangen, mana ini? Jadi saya mengambil keputusan, mungkin kamu ada apa-apa, saya cari. Nah ini kamu ada di lemari pendingin ini. Keramah tamahan punya kekuatan loh. Mungkin bukan hari ini. Amin saudara. Ya, keramah tamahan menyelamatkan. Bartimeus saya yakin adalah seorang yang ramah. Apakah saudara perlu kaya dulu baru ramah? Kebalik Bu, biasanya orang kaya sombong. Si gak kaya-kaya tuh loh ramah. Salah saudara. Bartimeus saya yakin ramah bukan karena dia miskin. Tapi sudah itu adalah satu sikap yang positif. Saya pada dasarnya saudara kalau lihat temperamen saya. Salah satu temperamen saya kalau di bawah flekmatis. Cuek, cinta damai, gak pernah gegeran, gak mau konfrontasi. Hidupnya damai. Ya. Kalau ada orang kira-kira ngamuan, tak jauh ya, timbangan ribut gitu kan. Ya, orang cuek. Saudara-saudara sekalian, dan kurang ramah lah, susah sudah ramah ngajak ngomong orang itu saya harus, waduh tapi saya mau belajar. Apalagi 15 tahun mendampingi suami sebagai gembala. Kalau enggak ramah gimana? Wih ibu gembalanya sombong. Wah gitu ya. Saya belajar sudah keramah tamahan itu pada saat saya menggembala. Kalau penginjil saya dulu habis khotbah hilang udah. Mereka cuma perlu firman aja. Tapi kalau gembala, saya nggak ramah. Waduh gimana ini? Keramah tamahan bisa dipelajari. Amin. Bisa diupayakan. Sudah kita belajar sikap yang lain dari Bartimeus. Tidak minder, tidak rendah diri, tidak pasif. Seorang yang proaktif. Kalau kita membaca di Lukas 18 ayat 36 dikatakan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, apa itu? Kan gak bisa lihat, tapi kan gak tuli, dia dengar, waduh orang hektik banget ini. Apa itu? Coba kalau dia seorang yang pasif, orang yang putus asa, udahlah sembarang dah mau orang ada apa sih lah, percuma lah. Memang nasibku udah kayak begini, bisa saja. Tetapi sudah kita belajar bagaimana Bartimeus orang yang proaktif. Waktu dia bertanya, siapakah itu, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Yesus yang dibesarkan di Nazaret lewat. Tidak ada sesuatu yang spesial. Sama kayak, siapa sih Agnes Maria? Itu loh orang Bandung gitu ya, orang mengenal saya. Padahal saya lahir di Cirebon. Tapi saya lama di Bandung jadi orang, oh Agnes Maria, oh dari Bandung. Nothing special. Saudara bisa ada nama-nama lain dari Bandung juga. Tetapi yang luar biasa sudah, apa yang dilakukan Bartimeus di ayat 38.
Lalu ia berseru, Yesus anak Daud. Kok dia gak berkata, Yesus orang Nazaret gitu kan? Kan dijawab orang Nazaret. Tapi dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti saudara, orang ini walaupun buta, dia sudah sering mendengar cerita Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, mencelikkan mata yang buta, memberikan pengajaran yang begitu berhikmat. Saya kira udah sangat viral di daerah itu ya. Wah, udah sangat terkenal. Dia udah dengar itu cerita tentang Yesus. Sudah sekali firman Tuhan berkata bahwa iman bertumbuh dari pendengaran akan firman. Amin. Sehingga kita membaca sebagaimana dia berseru, Yesus anak Daud. Dia memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Semua orang Yahudi tahu bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Jadi kalau dia sedang berseru, Yesus anak Daud, Yesus engkau Mesias, ya, bukan cuma orang Nazaret. Nazaret daerah yang miskin, ya. Yesus daerah Nazaret miskin, no. Yesus engkau Mesias, tolonglah aku. Luar biasa. Saudara, dia memiliki sikap yang pantang menyerah. Pada saat dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku, dikatakan di ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Berisik kamu, gitu kan ya. Saudara, apakah dia langsung, aduh memanglah aku miskin, pengemis, buta, udahlah no hope. Apakah begitu? Tidak. Semakin keras dia berseru, anak Daud, Mesias, kasihanilah aku. Luar biasa. Bapak Ibu, di tengah tekanan yang berat, masalah yang menurut kita sudah tidak bisa diubah, apakah kita memiliki sikap yang positif? Apakah kita bersungut-sungut? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. No hope kalau sudah seperti itu. Tapi kalau saudara benar-benar di tengah tekanan, menghadapi masalah yang menurut saudara kekuatan saudara gak bisa diubah. Apa yang kita bisa ubah? Sikap kita. Amin. Rejoice in the Lord always. Kita gak bisa selalu rejoice in the blessing of the Lord. Kita gak bisa selalu bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan, gak bisa. Kita gak bisa selalu bersuka cita karena kesehatan, karena ada waktu kita gak sehat. Kita gak bisa selalu bersuka cita karena duit kita banyak terus, ada saat duit kita gak ada. Kita gak bisa bersuka cita karena orang-orang di sekeliling kita baik terus, ada saat orang-orang tidak baik melawan kita, menusuk kita. Apakah itu menghilangkan sukacita kita? Sikap yang diubah. Kita bisa teladani dari Bartimeus. Saudara, dia tidak putus asa, dia tidak berhenti berseru ketika saudara orang mengkritik dia. Seorang yang bernama Watson adalah seorang yang suka keliling dunia dan dia pernah pergi ke kutub utara. Saudara yang sering keliling dunia, saya tanya di sini, ada yang pernah ke kutub utara? Angkat tangan, saya mau tanya. Kalau tempatnya menarik, besok-besok kita bikin tur ke sana. Enggak ada ya? Hah? Kutub utara tiap hari salju. Orang Eskimo tiap hari. Ya, enggak pernah pakai kaos singlet saudara ya. Tiap hari, enggak tahu mandi apa enggak ya. Tapi Watson ini pulang dari kutub utara, dia dapat ide. Dia cerita sama istrinya, keluarganya, kerabatnya. Aku mau buat bisnis. Aku mau balik lagi ke kutub utara. Kamu mau jualan apa? Mau jualan kulkas. Ah, gila kamu. Di sana lu tiap hari dingin, ngapain kamu jual kulkas? Coba tunjukin gambarnya, ya. Saudara-saudara sekalian, orang menghina dia, mengkritik dia. Dia bilang enggak, aku tetap mau ke sana. Kamu mau kritik saya? Enggak apa-apa. Waduh, dia mulai bisnisnya di sana. Ternyata dalam 1 tahun Watson ini meraup keuntungan besar. Orang Eskimo berebutan membeli kulkas. Wow. Kenapa saudara? Sebab dia bisa melihat out of the box. Kutub utara itu kan kayak freezer ya. Terus
terus dingin. Tapi kalau kulkas itu kan bisa diatur suhunya kan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau mungkin makan daging orang sana kesusahan ini, ada kulkas. Nggak mesti harus jadi frozen, tapi bisa diatur suhunya. Mau minum nggak mesti harus es batu dulu. Bisa langsung minum, suhunya diatur. Siapa yang berpikir? Saudara-saudara sekalian, orang yang tahan banting, orang yang bisa lihat sesuatu yang di luar pemikiran orang. Gile lu, jual kulkas di tempat dingin, nggak laku. Nggak apa-apa, aku mau jual. Ternyata saudara, dia bisa menerobos pemikiran orang-orang yang nggak mungkin orang akan beli. Buktinya laris. Saudara, dalam hidup ini pernah dihina orang? Dicemooh, dikritik. Wah, nggak mungkin kamu berhasil. Ya, dan ketika saudara dengar omongan orang, ya, kita ganti terus. Ya udah, capek akhirnya. Bartimeus memiliki sikap yang pantang menyerah. Enggak berhenti karena ada orang yang diam lu, berisik lu. Enggak. Semakin keras dia berseru. Dan hasilnya luar biasa. Yesus memberi perhatian bukan karena suaranya banter lu, saudara ya. Bukan karena dia miskin, aduh kesiannya. Tapi Yesus memberi perhatian kepada iman yang benar. Iman yang kemudian diwujudkan dengan sikap yang positif. Pengenalan yang benar. Coba kita lihat bukti itu. Lukas 18 ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, kayak ngenyek ya. Udah tahu buta, udah gak usah tanya lah, langsung doain aja gitu. Masih tanya, kamu mau saya buat apa? Ya. Tapi Bartimeus juga gak marah, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Apa saudara? Imanmu, bukan teriakanmu loh. Imanmu, iman yang benar, yang diwujudkan dengan sikap yang benar, pengenalan yang benar kepada Kristus, menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah dia, mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Hidupnya menjadi saksi. Rakyat yang melihat hal itu dikatakan memuji-muji Allah. The new hope. Ada satu pengharapan baru. Sudah di dalam hidup Bartimeus yang dia alami sungguh. Sekarang mari kita melihat Sakius. Saudara-saudara sekalian, dia juga walaupun sangat kaya, saya rasa dia tertekan hidupnya, kesepian. Saya pernah mendengar pendeta dengan jemaat yang banyak, dia bilang, saya tuh kesepian, gak punya temen. Ya, karena memilih sudah jadi pendeta yang sulit dihubungi. Ya, ininya sap-sapnya banyak sekali kalau mau ketemu. Akhirnya apa? Di masa tua dia apa? Saya lonely, sepi. Apalagi istrinya sakit-sakitan, aku kesepian. Wah, jangan sampai di sini saudara kaya, punya istri satu aja, jangan banyak ya. Punya satu istri, banyak anak, banyak cucu, saya bisa berkata, aku kesepian Bu Agnes. Kenapa? Sebab kalau mereka datang sih makan sama-sama. Tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Yang kasihan itu engkong sama emak kan. Nggak bisa buka gadget, papanya, mamanya, anaknya, cucunya. Waduh, engkong emaknya bengong. Ini katanya mau mengunjungi engkong sama emak. Tapi udah sampai di meja makan sibuk sendiri kan. Senyum-senyum sendiri. Engkongnya tanya, iya kong. Udah sibuk lagi sendiri. Ya. Jadi hati-hati saudara. Jangan sampai engkong sama emak saudara itu matinya kesepian. Padahal banyak anak, mantu, cucu, cicit. Sakius seorang yang dikatakan kaya. Saudara, dan kita melihat reaksi yang juga sangat indah kita bisa pelajari dari Sakius. Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dia memiliki usaha melihat Yesus.
Saudara kalau sedang mengalami tekanan masalah dalam hidup, saudara sakit panas, sudah minum Panadol, udah 3 hari, 4 hari, panas terus. Masa saudara diam aja? Pergi ke dokter dong. Betul? Saya yakin ini juga yang dialami oleh Sakyus walaupun dia kaya, dia tidak happy. Dia ada rasa kekosongan di dalam hidupnya. Itu sebabnya waktu dia mendengar Yesus lewat di kotanya, dia sangat ingin melihat Yesus orang seperti apa dia. Luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya setiap orang di dunia ini membutuhkan Yesus. Amin. Membutuhkan walaupun dia udah kaya, kelihatannya happy. Kalau dia belum percaya dan menerima Yesus, pasti ada satu titik yang membuat dia rasa kosong, sepi, ada sesuatu yang kurang. Saudara, waktu Sakyus mengambil keputusan dia mau melihat Yesus, apakah usahanya bisa dicapai dengan mudah? Tidak. Ya. Dia menghadapi rintangan dengan gigih. Rintangan dari dalam apa? Bangsanya sendiri. Enggak ada yang berkata, oh ini Om Sakyus mau ketemu Yesus. Silakan, silakan. Dia orang kaya lu, ayo kasih jalan dulu. Apa begitu? Tidak, enggak ada. Orang enggak, cuek. Bangsanya membencinya, tidak ada yang menghargai. Ternyata uang belum tentu bisa membeli segalanya. Betul ya? Beberapa waktu yang lalu ada yang konseling sama saya lewat WA. Bu, ini Bu, ada teman saya Bu. Ya, anaknya perempuan atau laki, Bapak Ibu jangan, oh si ini ya, si ini. Enggak, ini saya yang laki perempuan saya samarkan aja. Jadi dia punya anak laki pacaran ya, sama anak perempuan. Udah jalan beberapa bulan, papanya yang laki baru tahu. Kalau ternyata pacarnya anaknya yang perempuan ini, orang tuanya memang kaya. Tapi kayaknya karena bukan night club. Bukan night club punya 3 dan di kota lain ada juga. Begitu papanya tahu, anakku pacaran sama yang punya, nggak boleh. Nah, ya. Jadi saudara ternyata kekayaan bukan segalanya ya. Betul ya. Saudara mau kalau anak saudara itu pacaran, kaya luar biasa, tapi bandar narkoba. Hah? Ternyata nama baik itu penting. Jadi jemaat saya ini konseling, gimana Bu? Saya bilang ya nggak ada sih hukumnya, tidak boleh menikah dengan orang tua yang nggak ada sih. Komunikasi aja lah saya bilang. Ya, kalau orang tuanya bisa terima ya go ahead. Kalau orang tuanya melihat bahwa nama baik itu penting dan sebagainya, ya harus dikomunikasikan. Sakyus tidak punya nama baik. Saudara-saudara sekalian, dia seorang pemungut cukai. Itu penghalang yang besar. Mau cari jodoh buat anaknya mungkin juga orang Yahudi bilang, siapa papamu? Sakyus. Tolak dalam nama Yesus. Wah, mungkin begitu kan? Wah, enggak gampang ya. Makanya pekerjaan saudara apa itu penting loh, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Oh Bu, yang penting aku sugih. Loh, suginya kenapa dulu? Nanti yang susah anak-anak saudara. Aku sugih. Tapi bandar narkoba, germok, waduh, ya gimana ini? Jadi saudara sekalian, itu penghalang yang dialami oleh Sakyus. Dari luar apa? Badannya pendek. Jadi saudara, dia mau melihat Yesus nggak bisa, mau loncat kayak apapun pendek. Tapi apa yang dilakukan Sakyus? Sikapnya yang rendah, keingintahuannya melihat Yesus membuat dia berani membayar harga. Dia berlari, dikatakan mendahului orang banyak. Ya. Lalu dia naik pohon. Saudara mau naik pohon? Kalau lihat Presiden Jokowi datang, udah susuk saudara pendek, 1 meter tidak sampai, semampai. Lalu saudara mau naik pohon? Nggak wis, aku lihat YouTube nanti. Gitu kan? Berarti sudah untuk orang yang punya kekayaan ya seperti Sakyus sampai dia mau naik pohon. Berarti dia bayar harga mahal dong. Saudara, zaman sekarang gengsi itu mahalnya luar biasa. Tambah hari tambah mahal gengsi itu. Ada banyak orang karena malu bisa bohong. Ya.
Dia kaya, sekarang udah gak kaya. Tapi orang sudah tahu kalau saya kemana-mana itu pakai mobil yang mewah. Tapi ini mobil udah digadein. Aduh gimana ini? Sewa, tiap hari sewa. Padahal duit udah gak ada. Bisa bohong. Demi saudara menjaga gengsi. Itu sebabnya Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Rendah hati dan lemah lembut. Jadilah orang yang apa adanya, jangan ada apanya. Amin. Sudah kalau nggak punya uang, jangan diada-adain. Nggak bisa beli asli, nggak usah beli KW, apa adanya aja lah. Sepatu Bata juga brand itu. Betul? Ya, ngapain supaya keren? Waduh. Ya, membohongi diri sendiri. Saya belajar sudah menjadi orang apa adanya aja lah. Nggak usah ada apanya. Bu, saya nanti kalau pakai ini dirasani, diomongi orang. Aduh, peduli apalah. Betul tidak? Saudara lapar juga dia kasih makan kah? Cuma bilang kasihan ya. Saudara susah terbelit hutang karena kepingin bergengsi. Orang cuma bilang, aduh kasihannya terbelit hutang. Cuma begitu, dia mau bayari kau hutang saudara. Jadilah orang yang apa adanya. Nggak usah ikut-ikutan. Amin. Itu sebabnya saudara mau bersosialita itu hati-hati. Kelasnya podo apa enggak podo, nggak usah udah. Makan hotel bintang 5 atau kaki 5. Ya, seharusnya kita bisa. Oh ini dipanggil pestanya orang kaya, datang hotel bintang 5. Oh ini pestanya biasa-biasa, ya datang juga lah. Kemarin ada salah satu dosen tetap kami. Yosua kawin. Waduh, saya lihat di mana-mana ini orang HFC semua, ini orang STT semua. Ya, kemana aja? Nggak usah ada apanya, apa adanya. Itu paling happy lah. Amin. Ya, Sakius menjadi orang yang apa adanya, dia nggak malu. Dan inilah yang dilihat oleh Yesus. Yesus melihat kerinduan hati yang ada di dalam diri Sakius. Yesus ini lagi berjalan, sudah kerumunan orang banyak. Sudah kalau lagi berjalan kerumunan orang banyak diajak ngobrol. Masa nganggur-nganggur lihat pohon dah? Enggak kan? Saya yakin saudara, Yesus yang maha tahu dia melihat. Ada seseorang yang begitu haus dan merindukan dia. Itu sebabnya ketika dia lewat dikatakan dia langsung melihat ke atas. Dan dikatakan Sakius segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Waduh ini kayak gayung bersambut tuh saudara. Kayak orang udah jatuh cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Betul? Sudah di sini pernah jatuh cinta terus ditolak. Sakit rasanya ya. Tapi kalau sudah jatuh cinta lalu kemudian sudah mulai ngomong nyambung. Diajak makan mau. Waduh yes. Wah gitu ya. Pak Hani waktu mengenal saya pertama udah lebih jauh datang ke Bandung. Pertama kali pegang tangan saya. Waduh katanya mamanya itu sampai pulang seharian tidak dicuci tangannya saudara. Ya, seperti orang jatuh cinta diterima. Ya itu katanya ya saudara tanya sendiri sebab yang cerita mertua saya saudara. Agnes itu Hani pernah seharian tidak cuci tangan. Loh kenapa mam? Katanya baru bisa megang tangan Agnes. Waduh seneng. Dielus-elus sendiri, ketawa ketiwi sendiri. Jangan bilang-bilang lah ya. Orang jatuh cinta berjuta rasanya. Sakius saudara waktu dia bilang, Sakius waduh dia menerima Yesus katanya apa saudara? Sukacita. Saudara punya Yesus tuh harus penuh sukacita. Jadi saya heran kalau orang sudah Kristen menerima Yesus mencucu aja. Saya heran itu. Amin. Yesus sumber sukacita. Saudara yang saudara terima ini sopo. Pulang gereja lu bisa misu-misu, bisa ngamuk-ngamuk. Nggak cocok. Kalau saudara ada Yesus dalam hati, dia adalah sumber sukacita. Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Seperti orang jatuh cinta. Aduh yes. Walaupun waktu dia saudara menerima Yesus dikatakan semua orang loh. Bukan sebagian 2/3 semua orang melihat hal itu bersungut-sungut ngerasani.
Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ada banyak orang sudah jadi Kristen bersuka cita. Tapi waktu ada orang yang ngerasani. Wis gak jadi wis. Minggu depan gak usah ke gereja lagi. Aku sejak ke gereja kok dirasani. Wah ya. Sakius apa adanya. Loh, aku suka cita terima Yesus. Masa bodoh orang lain bersungut-sungut. Itu urusannya dia sendiri. Saudara-saudara sekalian, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa dia lagi pameran? Tidak, saudara. Coba saya minta sama saudara, kalau betul memang saudara itu mau pameran. Coba berani ngomong, Bu, setengah dari harta saya, ku persembahkan semua ke Happy Family. Dan kalau ada yang pernah aku utang gak bayar, aku kembalikan 400%. Apa saudara mau pameran supaya kelihatan hebat? Kembaliin 4 kali lipat tuh gak gampang loh. 10% aja loh, banyak alasan. Bu, aku kurang bu. Loh, ngomong sendirilah sama Tuhan lah. Ini loh setengah dari kekayaanku. Saya kira ini bukan pameran, bukan. Saudara-saudara sekalian, dia memiliki fokus hidup yang beralih. Dulu fokus hidupnya adalah uang. Dia kejar itu uang. Tuannya adalah uang. Sampai dia berani membayar harga, kehilangan respek, kehilangan teman-teman sebangsanya. Enggak peduli, pokoknya aku dapat uang. Tapi perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Dia jadikan Yesus betul-betul Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak memberi hati dan perhatian kepada kritikan semua orang. Dia enggak marah, dia enggak emosional, dia tidak terintimidasi, dia enggak minder, dia enggak merasa tertuduh, enggak. Perjumpaan dengan Yesus yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Saya perhatikan biasanya orang datang cari Yesus untuk cari berkat, tambah diberkati, tambah sukses, tambah kaya. Tetapi kasih yang murni dan sejati itu tidak menuntut. Kasih yang sejati dan murni sesuai dengan nama Sakius. Yang artinya adalah murni dan saleh, dia sudah menjadi seperti itu. Dia memberi, dia berkorban. Dia meninggalkan tuannya yang lama, yang selama ini membuatnya dia kesepian, rasa bersalah, dibenci, ada kekosongan di dalam dirinya. Dia menemukan juru selamat kekasih jiwa yang sejati. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. The new hope. Sudah kita bisa lihat satu realita yang begitu indah tidak pernah terduga. Di dalam diri Bartimeus yang miskin, buta dan pengemis. Maupun di dalam diri Sakius yang kaya, saudara sekalian, tetapi tidak memiliki kebahagiaan di dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Kristus, sikap yang benar memberikan satu new hope. Pengharapan yang baru yang mengubah seluruh fokus hidup, gaya hidup, sikap hidup kita. Karena Yesus memperbarui seluruh hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.